Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke rumah Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinere. Alhamdulillah kami bersama dengan Ustadz Ghafur Nasir yang sehari-hari beliau begitu luar biasa aktivitas dakwahnya, sehingga pada kesempatan kali ini pun ketika saya hadir di sini harus janjian dulu saja. Gimana Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini senantiasa membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Dan kami pun utamanya hadir ke sini ya untuk banyak meminta nasihat-nasihat ulama. Ya, salah satunya dari Wakil Ketua 2 Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinere, Ustadz Ghafur Nasir, yang pada kesempatan kali ini insya Allah nanti akan memberikan sedikit nasihat untuk kami terutama dan umumnya pada muslimin dan muslimat pada umumnya. Amin. Yang mudah-mudahan kita senantiasa terus dalam bimbingan ulama agar supaya kita tidak keluar dari yang koridor-koridor yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Amin. Oleh karena itu kami mohon dengan segala hormat kepada Ustadz Ghafur Nasir untuk memberikan sedikit tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa li'ibadis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang saya muliakan, saya hormati sahabat saya Ustadz Muhammad Shodiq Sayuti, MPDI. Beliau adalah pimpinan Majelis Darus Sa'id Kecamatan Cinere. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, amin. Panjang umur, sehat afiah, amin ya Rabbal alamin. Dan seluruh pemirsa Darus Sa'id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang karena perkenan dan izinnya lah, yang karena hidayah, taufik dan inayahnya lah, kita sama-sama di kesempatan hari ini dikumpulkan di dalam satu majlis Darus Sa'id yang insya Allah mudah-mudahan melalui channel beliau ini akan menambah dan membantu memperlancar dakwah dalam dunia media sosial, yang mudah-mudahan ini akan berpahala besar. Amin. Buat yang melaksanakannya dan juga yang memfasilitasinya. Amin ya Rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin pemirsa Darus Sa'id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih teringat 1 bulan yang lalu sudah menempuh 1 bulan, di mana bulan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan yang sangat kita dambakan dan kita impikan.
Karena Ramadan itu adalah satu bulan yang memang Allah jatahkan dan Allah persiapkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena di Ramadan begitu banyak mengandung tarbiyah terhadap umat Islam pengikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita merujuk kepada satu doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, bahwa ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban serta sampaikan pertemukan kami di bulan Ramadan. Ini Rasulullah lakukan setiap masuk satu bulan Rajab sampai seterusnya ketemu bulan Ramadan. Nah, para ulama kemudian memberikan referensi kelengkapan untuk doa tersebut. Ternyata ulama-ulama salafun salih mengatakan bahwa Rajabun syahru Rajabun tathhirul badani wa Sya'banun tathhirul qalbi wa Ramadan tathhirul ruhi. Jadi ternyata sebelum mencapai Ramadan yang bulan agung ini dimuliakan dan diberikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, ternyata memiliki proses sebelumnya itu 2 bulan, Rajab dan juga Sya'ban. Rajab, kata ulama salafun saleh, adalah 1 bulan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad kesempatan untuk membersihkan dirinya. Tentunya dari dosa-dosa, dari kealfaan yang pernah dia lakukan dan diperbuat setahun sebelumnya. Makanya doa Nabi agar punya berkah di bulan Rajab tersebut. Setelah itu terlewati, maka masuk bulan Sya'ban. Sama, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Bahwa minta diberkahi di bulan Sya'ban. Artinya di Sya'ban itu ulama salafun salih kemudian mengatakan bahwa tathhirul qalbi, bahwa itu bulan ada 1 bulan yang diberikan kesempatan Allah untuk umat Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati yang mungkin sebelum bulan Sya'ban tersebut sempat terjangkit di hati kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sampai balighna Ramadan, ketemu bulan Ramadan, maka itu di sebuah kesempatan tathhirur ruhi untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta ruhnya. Artinya dari Rajab, Sya'ban sama Ramadan, tidak ujuk-ujuk langsung kita ketemu Ramadan, enggak bakalan ketemu Sya'ban sama Rajab. Akan tetapi ini sebuah proses. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan kita udah diproses sama Allah untuk dibersihkan tuh. Diri kita, jasad kita, badan kita, hati kita. Lalu begitu masuk di Ramadan, betul-betul hati dan badan kita ini sudah bersih dan suci. Tinggal kita memasuki proses Ramadan untuk tingkat lebih tinggi, membersihkan dan mensucikan ruh dan jiwa kita. Makanya wajar, begitu Ramadan setelah berlalu, kita lalui dengan penuh khidmat, dengan penuh iman dan wahtisaban. Janji Nabi enggak tanggung-tanggung. Janji Allah enggak tanggung-tanggung. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika Idul Fitri 1 Syawal tiba, kata Nabi, kharaja minadz-dzunubi. Kharaja minadz-dzunubi. Jadi saat itu ketika 1 Syawal tiba, di hari kemenangan itu, Nabi mengatakan, maka kau terbebas dari dosa-dosa kalian. Lalu Rasulullah sambung lagi itu. Apa kalimat berikutnya? Kayaumi waladathu ummu. Engkau saat ini, hari ini di 1 Syawal ini, di hari kemenangan, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Nah, artinya sebuah bahasa filosofi dari Nabi bahwa bayi diibaratkan buat kita orang-orang Islam, orang-orang pengikut umat Nabi Muhammad SAW, itu seperti bayi. Jadi bayi ini bahasa filosofi. Ternyata bayi ini luar biasa. Kehadirannya itu membuat bahagia dan senang orang yang membanggakannya. Nah, diharapkan orang yang sudah mengikuti Ramadan, tarbiyah Ramadan, mengikuti proses dari bulan Sya'ban, Rajab dan juga Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, maka kembali dia seperti bayi kembali. Orang kedatangan dia sangat senang dan bahagia. Bahkan kedatangan bayi biasanya dibangga-banggakan. Nenek, kakek, kemudian paman. Kalau bayi dari anak-anak kita, bayi dari keponakan datang, itu senang. Bahkan ditimang-timang, bahkan luar biasa. Bayi itu semuanya serba wangi. Mulutnya dicium wangi,
Kemudian semuanya dicium wangi, pakaiannya wangi, sampai popoknya juga diciumnya wangi itu. Gudang-gudang. Di gudang-gudang, anak capa gitu ya. Anak raja. Jadi kadang-kadang bapaknya suka keder gitu. Subhanallah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata bayi itu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah At-Talaq, itu dari ayat 2 sampai 5 itu Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dan manfaat dari takwa itu sendiri. Nah, inilah sebetulnya sebuah urgensi yang memang harus dikejar, yang harus dicapai oleh setiap umat Islam. Ya, artinya ketika Ramadan itu berhasil untuk dia jumpai, maka harusnya orang itu memanfaatkan waktu tersebut untuk meraih tersebut. Berproses dalam Ramadan agar supaya apa? Dia meraih ketakwaan. Makanya takwa itu sebuah urgensi, Syai. Karena setiap umat itu harusnya mengejar itu. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan justru tidak kita manfaatkan untuk mengejar ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, betapa tidak? Ternyata orang yang punya kredibel takwa itu enggak tanggung-tanggung. Dalam surah At-Talaq ayat 2 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaj'al lahu makhraja, dijadikan untuknya apa? Yaitu jalan keluar dalam setiap urusannya. Kemudian di ayat berikutnya juga Allah jelasin tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu luar biasa tuh. Jadi penjaminan rizki oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa udah dipastikan tuh. Lalu dijatuhkan sama Allah bahwa ternyata barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka semua kebutuhannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kan berarti sama dengan bayi tadi. Bayi itu mendatangkan rizki. Makanya setiap anak yang dilahirkan nggak usah dikata-katain. Apapun model dan bentuknya itu anak kita. Pasti akan mendatangkan rizki buat dirinya dan buat kedua orang tuanya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Darus Said yang berbahagia. Jadi ternyata takwa itu betul-betul harus kita kejar, dan melalui ikhtiar kita sebagai manusia untuk meraihnya itu wajib untuk kita lakukan. Kalau kemarin Ramadan sudah kita laksanakan, kita kerjakan berbagai macam ibadah sesuai dengan tuntunan syariah, itu merupakan dari ikhtiar dan usaha kita. Jangan sampai justru Ramadan kita lalui tapi kita tidak memiliki apa-apa. Ramadan kita lalui tapi kita tidak manfaatkan secara maksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tersebut. Dan banyak lagi janji-janji Allah ketika orang-orang yang sudah melalui proses Ramadan lalu dia menjadi orang yang bertakwa, dipastikan janji Allah itu pasti untuknya baik dunia sampai akhiratnya. Para pemirsa Darus Said yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu singkat dari saya, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan kedepannya Darus Said akan terus berjuang untuk selalu mengibarkan panji-panji dakwah melalui medsos ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang terhormat Ustaz Ghafur Nasir atas nasihat dan tausiahnya kepada kami, dan mudah-mudahan kami keluarga besar Darus Said minta doanya mudah-mudahan agar istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa berjuang untuk meneruskan cita-cita para orang tua kita, guru-guru kita semuanya, untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kita panjang umur. Kesempatan yang lebih baik, ya, kesempatan yang lebih luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.